Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana cara link account dan pajak di aplikasi Mayap sebelum kita mengerjakan transaksi. Oke, sebelumnya link account ini digunakan untuk menghubungkan antara beberapa rekening agar dapat berkoordinasi untuk membuat jurnal secara otomatis dan dalam penyusunan laporan keuangan. Contohnya, perusahaan menetapkan bank sebagai cekwe customer receipt atau sebagai rekening penerima pembayaran piutang dagang. Nah, maka saat melakukan penjualan tunai atau saat perusahaan menerima pembayaran dari customer, nah uang hasil penjualan tersebut akan masuk ke rekening bank secara otomatis, gitu ya. Oke, caranya link account, day setup, terus link account. Nah, di sini ada 4, account and banking account, sales account, purchase account, and payroll account. Nah, untuk saat ini kita akan melink 3 aja, yaitu account and banking account, sales account, purchase account. Ini payroll account sesuai kebutuhan kalian aja ya, tapi untuk sekarang saya akan melink ketiga ini aja. Yang pertama, account and banking account. Oke, tampilannya seperti ini. Nah, ini udah otomatis ya di sananya. Kalau ini bisa diperbaiki, kalau misalkan tidak sesuai, maka sesuaikan. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, equity account for historical balancing. Nah, yang ini diisi sesuai dengan nomor rekening penyeimbang berada di kelompok equity. Ya, jadi akun yang ada di sini merupakan akun kelompok equity atau modal, yaitu rekening penyeimbang atau nama akunnya ya. Nomor rekening itu sama dengan nama akun, yaitu historical balancing. Yang kedua, bank account for electric payment. Nah, ini diisi sesuai dengan nomor rekening akun jika dibayar di muka berada di kelompok aset ya. Untuk jika dibayar di muka yaitu nomor akunnya electronic clearing account. Oke. Yang ketiga, bank account for undeposited funds. Nah, ini diisi dengan kas di bank ya, sesuai dengan nomor rekening account cekwe dana tidak disimpan ya, dana tidak disimpan di perusahaan, yaitu kas di bank namanya. Jadi kelompoknya kelompok harta. Setelah ini diisi, kita oke. Nah, lalu setup lagi link account, kita melink akun sales ya, sales account. Sales itu kan penjualan ya. Nah, akun yang berpasangan dengan penjualan, yang berkaitan dengan penjualan pasti ada piutang dagang. Kalau tunai kan dia masuknya ke kas bank. Nah, kalau secara kredit maka dia akan berpasangan dengan akun piutang dagang. Nah, jadi asset account for tracking receivable yaitu piutang dagang. Bank account for customer receipt. Bank account for customer receipt itu diisi dengan apa ya? Jadi ketika perusahaan menerima uang dari customer, yaitu dimasukkan ke kas bank. Lalu yang ini kita centang untuk diisi. Kalau misalkan gak mau ngisi ya tidak apa-apa, tidak boleh dicentang, langsung oke aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, kita bahas yang are charge break on sales. Income account of break. Nah, ini isinya untuk rekening pendapatan angkut barang ya, rekening pendapatan angkut barang. Jadi saat melakukan penjualan transaksi, nah si pembeli membayar biaya angkutnya, itu disebut dengan pendapatan angkut penjualan. Jadi pendapatan ini masuknya nih masuk income ya, pendapatan angkut penjualan, use account. Oke. I track deposit collected from customer.
Jadi ini diisi untuk rekening penerimaan uang muka dari pelanggan, yaitu masuknya kelompok liability ya. Di sana ada tulisan liability account for customer deposit. Nah, jadi melakukan pembelian, si barangnya ini belum dikasih ke pembeli, tapi pembeli udah ngasih uangnya. Nah itu masuknya ke akun utang, namanya uang pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka. Nah ini, atau juga bisa disebut uang muka penjualan gitu. Use account. Lalu I give discount for early payment. Ya, jadi ini diisi dengan nomor rekening nomor rekening potongan penjualan ya. Pada saat masih pembayaran yang dilakukan pada saat masih di waktu masa potongan. Nah, misal pembayarannya 2/10 N/30. Nah, maka 10 hari setelah transaksi dikasih potongan. Nah, nama akunnya itu potongan penjualan. Potongan penjualan itu di sales potongan. Nah, ini potongan penjualan. Oke, oke. Potongan penjualan. Terus ISS charge for late payment, ini akun untuk pembayaran denda. Jadi masuknya itu pendapatan denda. Oke, use account. Lalu setelah diisi semuanya, oke. Terus kita melink account process account. Nah, pembelian itu kaitannya dengan utang dagang. Lalu pada saat membayar, uang yang dikeluarkan itu pasti dari kas bank ya, kas kecil untuk pengeluaran yang relatif kecil gitu. Terus ini juga sama dicentang, kalau mau diisi, kalau tidak silakan langsung oke sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, sini I pay free on process. Oke, I pay free on process. Jadi ini akun beban saat ini beban angkut pembelian ya, beban transportasi saat membeli barang, kos angkutnya, beban transportasi pembelian. Use account. I take deposit paid to supplier, asset account for supplier deposit. Nah, ini kita membayar uang muka pembelian itu, uang muka pembelian. Nah, kebetulan saya tidak menggunakan hal itu, nah jadi saya nggak isi. Kalau kalian menggunakan maka silakan isi gitu. Terus I take discount for early payment, jadi kita akan mendapatkan potongan pembelian ya, potongan pembelian saat kita melakukan pembayarannya dalam jangka waktu potongan. Oke, potongan pembelian, use account. Lalu yang terakhir I pay charge for late payment. Jadi ini akun beban untuk keterlambatan pembayaran, artinya biaya denda, beban denda gitu. Kita telat membayar. Beban denda ini, yes account. Lalu oke. Nah, jadi segitu aja. Oh ya, maaf, belum link pajak. Oke, kita link pajak ya. Link pajak. Nah, pajak itu kalau di perusahaan itu ada pajak pertambahan nilai ya, jadi pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Sebesar 10% ada pajak keluaran dan pajak masukan. Oke, kita link pajak. Masuk ke list lalu tax code. Nah, kita cari GST. Oke. Nah, GST ini kita ganti jadi PPN. Lalu di description
Lalu di description kita ubah jadi kepanjangan dari PPN yaitu pajak pertambahan nilai. Nah, tax type-nya nggak usah diganti, rate-nya 10%. Nah, terus link account for collected ini diisi dengan PPN keluaran, dan ini link account for tax paid diisi dengan PPN masukan. Nah, ya, PPN keluaran dan PPN masukan. Apa bedanya? PPN keluaran itu adalah PPN atau pajak yang dipungut oleh penjual dari konsumen, dari customer ya gitu. Kalau PPN masukan, PPN yang dikeluarkan atau pajak yang dibayarkan kepada supplier saat kita membeli barang dagangan. Itu PPN masukan gitu. Sama sebesar 10% juga. Nah, nanti selisih dari PPN keluaran dan PPN masukan disebutnya PPN terutang, dan PPN terutang itu akan dibayarkan ke kantor pajak setiap periode tahun pajak. Gitu ya. Gitu aja untuk link pajak. Oke. Nah, ini kalau misalkan ini kan banyak ya, boleh dihapus untuk yang tidak digunakan. Oke, jadi gitu aja teman-teman caranya melink account dan link pajak. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman yang belum tahu, dan mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya pun masih belajar menggunakan aplikasi Maybe ini. Terima kasih sudah menonton video ini. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.